nih Pak Bro. Sebelum aku menjawab pertanyaan itu, aku merasa aku harus jujur sama penonton yang ada di sini hari ini. Aku merasa kekecewaan yang sangat besar. And for Martin and Jared to understand, I'm letting you all know that I feel very disappointed this morning. Aku ingin tahu teman-teman yang ada di sini, teman-teman reporter yang sekarang sedang mengambil gambar dan mendengarkan kita semua. Aku sangat ingin tahu seberapa kalian peduli soal isu kekerasan dan pelecehan ini. Karena jujur aku melihat tadi saat sesi foto udah selesai, banyak teman-teman lari begitu aja. Dan sebenarnya aku mengerti, mungkin ini nggak kedengaran terlalu menarik buat teman-teman di sini karena kedengarannya hanya teori aja. Eksekusinya mana? Tapi gimana kita mau eksekusi? Gimana kita mau melihat perubahan? How do we want to witness a change if people don't care? Kalau kalian nggak peduli. Dan belum pernah aku mau menetes air mata di sebuah press conference, but I'm sad. Karena terlihat dari budaya Indonesia bahwa kita masih melakukan yang namanya victim blaming. Kita menyalahkan korban dan itu salah. Banyak statistik yang valid menunjukkan bahwa kekerasan seksual ataupun pelecehan faktornya bukan terjadi karena pakaian seseorang. Tidak selalu terjadi di malam hari. It does not occur to you because of what you wear. It does not occur to you at night. It happens during the day as well. Dan kalau kita mau mengambil sisi keagamaan, if we want to look at it from a religious perspective, saya sangat beruntung sempat berbincang dengan salah satu Islamic scholar bernama Habib Hussein. Tertulis di berbagai literatur keagamaan, jika kita melihat sesuatu yang membuat kita merasa suatu hal yang seharusnya salah, tundukkanlah kepalamu, tundukkanlah pandanganmu. Because we cannot control other people's behaviors. Kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain. Satu-satunya hal yang kita bisa kontrol adalah bagaimana kita berperilaku. Keputusan apa yang kita ambil saat beraksi. Jadi di mana masalahnya? Di kita semua. In each and every one of us. Saya sangat senang tentunya di KRL sekarang ada tempat khusus untuk perempuan. Tapi itu bukan satu-satunya solusi. Jika para pelaku masih bisa lari begitu aja, melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Dan tentunya sangat bersyukur adanya kamera dan lain-lain. Dan saya harap dengan lebih banyak orang melapor, dengan lebih banyak orang sadar adanya tingkat pelecehan yang tinggi, aksi-aksi tersebut tidak akan menjadi normal lagi dalam masyarakat kita. Tapi perubahannya ya tentunya pertama mulai dari edukasi. Bukan hanya untuk anak-anak di sekolah ya, untuk kita semua. Untuk kita semua dalam posisi memiliki posisi kuasa. Mau itu direktur di perusahaan, mau itu guru di sekolah, mau itu seorang menteri. Semua orang harus benar-benar di-training soal isu ini. Kenapa? Karena kalau masyarakat luas ngerti, tapi orang yang berwenang, orang yang mengeksekusi undang-undang yang ada bahkan belum sepenuhnya mengerti, korban akan terus merasa disalahkan, tidak dilindungi, dan seperti tidak ada yang support. We all need to be educated about this, karena pelecehan dan kekerasan bukanlah masalah orang miskin atau orang-orang tidak beredukasi. Sexual harassment and abuse does not only occur with people from less fortunate backgrounds. It does not occur to people who lack education. Ini terjadi pada kita semua. Orang-orang kaya, orang-orang pintar, orang-orang berprivilege. Everybody can be a victim of sexual harassment and abuse. Dan suatu hal yang aku pelajari hari ini saat menginterview seseorang yang sering mengambil transportasi umum, dia bilang ke aku, saya pernah menyaksikan sebuah aksi pelecehan, tapi korbannya bukannya disupport atau dibantu oleh orang-orang di sekitarnya, tapi dibilang lebay.
dibilang itu benar-benar nggak terjadi. Malah ada juga yang mengetawakan. Itu victim blaming. That is what you call victim blaming. Don't be that person. Dan kalau dari segi psikologis, ada yang namanya bystander effect. Bystander effect adalah situasi di mana kita melihat kalau ada situasi buruk terjadi, situasi bahaya terjadi, kita melihat ke orang sebelah kita agar kita tahu kita harus ngapain. Sayangnya di Indonesia, dan aku bukan mau menyalahkan siapa-siapa, kita masih punya budaya di mana kita nggak mau ikut campur. Dan jelas ada situasi-situasi di mana kita jangan ikut campur masalah orang lain. Tapi kalau sudah jelas yang terjadi adalah pelecehan, sesuatu yang salah, jangan diam aja. Jangan tunggu sampai orang lain yang turun tangan. Karena kalau kita mau ambil contoh dari sejarah, tahun 1960-an ada seorang perempuan di Amerika yang dibunuh dan ditusuk-tusuk berpuluh-puluh kali di sebelah apartemennya. Dia teriak-teriak dan 47 orang mendengar dia teriak. Tapi nggak ada yang bantu karena bystander effect. Karena tidak ada yang melakukan, dan setiap orang yang mendengar, yang menyaksikan berpikir, oh pasti ada yang bantu. Akhirnya nggak ada yang bantu. Dan perempuan itu mati dibunuh. Oke, mungkin itu adalah contoh yang ekstrim. Tapi aku rasa teman-teman nggak sadar bahwa korban pelecehan dan kekerasan sering mengalami trauma. Trauma itu bisa bermanifestasi sebagai PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Apapun yang mereka lakukan dalam hidup mereka, setiap trigger kecil, setiap situasi yang mungkin agak membuat mereka teringat apa yang terjadi sama mereka di masa lalu, membuat mereka nggak bisa berpikir. Trauma dari pelecehan dan kekerasan biasanya bisa termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tidak lagi produktif bekerja, tidak lagi bisa merasakan yang namanya trust terhadap partner atau teman-teman, tidak lagi bisa berfungsi secara normal dalam kesehariannya. Dan kalau kita mau jahat ya, dan melihat manusia seperti komoditas dan bukan seperti manusia, dan kita mau bicara ekonomi, Indonesia nggak akan bisa memenuhi potensinya sebagai negara yang hebat kalau hampir 50% dari penduduknya, yaitu perempuan, mengalami pelecehan atau kekerasan dan akhirnya memiliki trauma yang membuat mereka tidak bisa berkontribusi terhadap ekonomi negara ini. Jadi, with all due respect, minta maaf sebesar-besarnya, tapi ini adalah fakta yang udah tidak bisa dihiraukan. Udah waktunya kita tidak hanya berbicara konsep dan berbicara, oh kita punya payung hukum. Yes, kita punya payung hukum, UU TPKS, and I'm so grateful. Akhirnya kita punya payung hukum yang at least bisa menjadi sebuah shield yang membantu korban-korban kekerasan dan pelecehan untuk bisa ditangani kasusnya.